Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal amala sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum wa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Iwatu iman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, termasuk para santri yang bisa menyisakan waktu untuk melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, menjadi pelengkap, pengisi waktu di dalam mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Anas bin Malik menyampaikan sesuatu yang memang agak tidak biasa. Tentu saja kalau yang biasa-biasa saja tidak akan menarik perhatian. Tapi ini agak tidak biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sedang duduk. Kemudian beliau tertawa. Gitu. Sampai terlihat gigi depannya. Itu agak jarang terjadi. Karena biasanya Rasul hanya tersenyum saja. Tabasum. Senyum tanpa kelihatan gigi, namanya tabasum. Imut cek bahasa Sunda mah. Tapi ayyadhakuma tertawa, dalam pengertian lebih daripada sekedar tersenyum. Maka ditanyakan, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, inna rajulani min ummati ja'aya bayna robil izzati. Bayna robil izzati. Kata Rasulullah, ada umatku yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang umatku yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang satu minta kepada Allah. Yang satu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, khudli ma'lamati min akhi. Begitu permohonan orang itu. Dia memohon, ya Allah, berikan kebaikannya untukku. Tutup kesalahannya kepadaku dengan mengambil kebaikannya. Khudli ma'lamati min akhik. Min akhi, itu maksudnya. Berikan kepadaku kebaikannya untuk menutup kesalahannya padaku. Barangkali atau itulah yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain ketika beliau bertanya tentang orang yang muflis, menggambarkan orang yang bangkrut, yang ketika para sahabat mengatakan orang yang tidak punya uang, tidak punya barang, kata Rasul bukan begitu. Orang yang bangkrut siapa? Yang datang bawa kebaikan sholat, kebaikan zakat, kebaikan sabum, tapi bersama dengan itu membawa dosa antar manusia. Satama hadza, qadzafa hadza, akala mala hadza, akala satama dama hadza, akala mala hadza. Itu kan yang membangkrutkan. Bawa kebaikan sholat, bawa kebaikan saum, bawa kebaikan sedekah, tapi ditutup dengan dosa. Dia menyakiti orang lain, dia memaki-maki orang lain, dia makan harta orang lain, dia mengucurkan darah orang lain. Itulah yang muflis. Ini pun yang terjadi itu. Dia berkata, khud li madlamati min akhi, berikan kebaikannya. Maka Allah digambarkan, berikan kebaikanmu untuk menutup kesalahanmu kepada saudaramu. Diambil kebaikannya. Sampai pada akhirnya orang itu mengatakan, ya Rabbi, ma baqiya min hasanati syai'un, habis kebaikanku. Itu.
Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala habis untuk menutupi keburukan-keburukan. Dia sampaikan seperti itu. Ma baqiya min hasanati sayun. Sudah habis, ya Allah. Wahai saudaraku, kebaikanku sudah habis. Bagaimana kata orang yang menuntut itu? Yahmil li min auzari. Kalau begitu dosaku tanggung. Gitu. Kalau kebaikanmu sudah habis, kesalahanmu masih ada. Sekarang balik. Seperti kata Rasul kan begitu. Kalau kebaikan sudah habis, dosa masih ada. Kebaikan orang lain sudah, keburukan orang lain diambil. Beban orang lain untuk dikembalikan yang melakukan kesalahan. Ibarat neraca timbangan amal begitu. Kiri kanan. Sudah berat di sini, ambil dari sana ke sini. Diambil keburukannya untuk dijadikan sebagai kompensasi atas kesalahan yang belum bisa dimaafkan. Maka dia mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah, ya Tuhan, nun Gusti, ya Tuhanku, habis kebaikanku. Kata sang penagih, kata sang penuntut, kebaikanmu sudah ambil, sekarang balik. Keburukanku tanggung olehmu. Tuntutannya begitu. Maka Rasul berhenti ngadongingnya, berceritanya. Kemudian menetes air mata. Rasulullah berhenti bercerita, kemudian air matanya mengambang. Itulah pada hari kiamat. Hadza fi yaumin adim, kata Rasulullah. Itulah pada hari kiamat. Banyak orang barangkali di antara umatku yang harus menanggung beban orang lain. Karena terlalu banyak kesalahan, dia justru sebaliknya sekarang bukan menyetorkan kebaikan, justru harus menanggung kesalahan orang lain. Kemudian Rasul melanjutkan ceritanya. Kata beliau, Allah berfirman kepada si penuntut itu, Irfa basaroka ilal janan. Kepada sang penuntut tadi, lihat ke langit. Begitu, irfa basaroka ilal janan. Pandangan matamu lihat ke atas. Maka orang itu melihat ke atas. Dia tercengang. Uri madain min fiddatin wa kusuran min zahabin mulakakah bilulu. Gitu. Ketika dia disuruh melihat ke atas, ya Tuhan, di atas itu ada gedung terbuat dari perak. Ada istana terbuat dari emas yang dihiasi oleh permata. Mulakakah bilulu, dihiasi dengan permata. Indah, istimewa, mewah. Itu di atas rumah mewah, istana indah, tidak terbandingkan. Dia bertanya, li ayyin nabiyyin hadza, itu rumah untuk nabi yang mana? Li ayyi siddiqin hadza, untuk siddiqin yang mana? Li ayyi syahidin hadza, untuk yang syahid yang mana? Kenapa? Pahala seperti itu, istana sebaik itu, tempat kembali seindah itu, pasti kalau bukan untuk nabi, pasti untuk para siddiqin. Kalau tidak untuk para siddiqin, sekurang-kurangnya para syuhada. Kebaikan sebaik itu pasti untuk orang-orang istimewa. Ya Robi, untuk Tuhan mana? Untuk orang yang mana? Apakah untuk para nabi? Apakah untuk para siddiqin? Atau apakah untuk para syuhada? Bagaimana Allah menjawab? Liman a'ta samanah. Istana indah itu, gedung mewah itu bagi orang yang mampu membayarnya. Liman a'ta samanah, bagi orang yang mampu membayarnya. Orang itu bertanya, man yamliku bihadza saman? Siapa orang yang mampu membeli seperti itu? Membayar harga untuk hal seindah itu? Siapa yang mampu? Maka Allah menjawab, anta. Begitu katanya. Engkau.
tercengang dia. Kebaikan yang pantasnya buat para nabi, gedung indah kemewahan yang pantasnya sekurang-kurangnya para syuhada. Kata Allah, engkau berhak, engkau bisa mengambilnya. Ketika Allah mengatakan oleh orang yang bisa membayar harganya, kata orang itu, siapa yang punya harga untuk membelinya? Kata Allah, engkau bisa membelinya. Bima, dengan apa aku membelinya? Aku tidak punya apa-apa. Dengan apa aku bisa membelinya? Kata Allah, bi'afika an akhika. Dengan pemaafanmu kepada saudaramu, itu pembelinya. Bi'afika an akhika, dengan maafmu kepada saudaramu yang kau tuntut itu, yang kau pinta kebaikannya itu, yang kau tuntut untuk menanggung dosa-dosa bebanmu. Apabila engkau maafkan, itulah yang akan menjadi pembeli buat istana indah, rumah mewah itu. Itulah, dengan itu engkau bisa membeli bi'afika an akhika, dengan maafmu kepada saudaramu, engkau bisa membeli keindahan, kemewahan itu. Maka kontan dia mengatakan, afautu, aku maafkan saudaraku, tidak jadi aku ambil kebaikannya, tidak jadi aku rampas pahalanya, dan aku tidak minta menanggung bebanku, karena memang engkau sudah menunjukkan bahwa memaafkan itu pembayar yang pantas untuk pahala dari aku maafkan saudaraku. Allah berfirman, hud biyadi ahika fadhulal jannah. Tuntunlah tangan saudaramu, masuklah kalian ke surga. Ikhwatu iman sekalian, ada zunub, ada sayyi'ah. Dzunub itu dosa. Apa yang dibutuhkan? Maghfirah, maaf, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada apa? Sayyi'ah, keburukan antar manusia. Itu perlu kifarat. Itu bedanya. Dosa kepada Allah cukup dengan maghfirah. Orang yang menerima maghfirah seolah-olah dia tidak punya dosa. Kalau dosa antar dilihat dengan Allah. Tapi kalau dosa antar manusia, fa aslihu baina akhawaikum. Saling memaafkanlah, islahlah di dalam kehidupan, supaya tidak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesaikanlah masalah-masalah dengan manusia di dunia. Saling memaafkanlah, saling ridhokanlah. Kenapa? Setiap orang punya kemungkinan bersalah. Tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan hidup, adalah saling memaafkan. Karena apa? Karena ketika belum islah di dunia, nanti akan ada islah yang diselenggarakan Allah di akhirat. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, saling memaafkanlah di dunia. Dengan itu kita akan terlepas dari beban-beban yang semestinya kita hadapi dan kita tanggung. Karena dosa antar manusia tidak selesai oleh maaf Allah, tapi harus ada islah antar manusia. Andai kata ada haknya yang kita ambil umpamanya, maka harus ada penyelesaian. Kalau bahasa Sunda mengatakan kada aya balung bang timur di alam dunia, sili hampura. Perlu diganti. Lamun perlu dimaafkan. Itulah yang akan meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ada 3 rukunnya. Kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, syarat tobat jadi 4. Syarat tobat dengan Allah apa? An yukli'a, 1 berhenti.
Kedua, an yandama, menyesal. Yang ketiga apa? Ayazima ala yauda, bertekad tidak kembali lagi. Sebesar dosa apapun dihapuskan Allah. Malah dan belah. Orang yang tobatnya diterima Allah. Seperti dia tidak punya dosa. Syaratnya 3. 1, tinggalkan, berhenti. Kedua, menyesal, bertekad untuk tidak mengulang. Bersih. Tapi dosanya dengan manusia ada syarat keempat. Islah. Harus ada islah antar manusia kalau dosa-dosanya berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebesar apapun dosa kita akan diampuni Allah. Tapi ada satu paket. Apabila masalah itu berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan, ada tugas kita dari Allah supaya menyelesaikannya segera di alam dunia supaya tadi jadi beban di akhirat. Semoga Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik. Kenapa? Karena tantangannya lebih berat dalam suasana yang tidak biasa, berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ramadan ini Ramadan yang berat, tapi mudah-mudahan dengan beratnya akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih. Kita meminta ampun, kita beristighfar, memohon maghfirah Allah. Kemudian antar manusia kita islah, membuat segala masalah kemanusiaan kita saling maafkan di dunia. Andai kata ada kerugian yang berkaitan dengan kemanusiaan, itu harus diselesaikan di dunia. Maghfirah tidak menghilangkan semua hal. Kalau hal itu berkaitan dengan kemanusiaan, harus ada islah antar manusia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah Ramadan kita, ibadah yang berisi penuh makna dan mendewasakan kita di dalam keberagamaan kita. Dan semoga bencana, suasana, keadaan yang sedang kita hadapi selepasnya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Kita punya tanggung jawab untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa Allah tentu akan lebih tahu apa yang baik buat kita. Kita terima sebagai takdir terbaik untuk kita sekalian. Andaikan itu penderitaan di dunia, tapi mudah-mudahan jadi ongkos pembeli untuk kebahagiaan di akhirat, insya Allah. Demikian sebagai rangkaian terakhir barangkali dalam acara menjelang buka. Semoga semua yang pernah saya sampaikan bisa diambil manfaat dan hikmahnya, dan pasti selama saya sampaikan program ini ada kesalahan, ada kekeliruan. Ayat Qur'annya pasti benarnya, hadisnya sahih insya Allah. Semua yang disampaikan berdasarkan tuntunan ilmu yang muktabar. Tapi ketika disampaikan tentu banyak kesalahan-kesalahan pribadi yang tidak bisa dihindarkan berkaitan dengan keterbatasan. Mudah-mudahan kita bertemu di tahun depan dalam suasana yang lebih baik, dan semoga Ramadan lebih mendewasakan kita, lebih memberi kemampuan untuk menghadapi segala masalah kehidupan dan mencari solusi yang terbaik untuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.